wabarakatuh. Disujud di belakang karena suara mengucapkan salam hukumnya sunat tapi menjawab hukumnya wajib. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah seribu sarampaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Ermawati SPOPK beserta rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beda yang tidak jawab di tempatnya kan. Apa salah hamba mengucapkan salam? Kita tidak terjawab. Ya. Assalamualaikum. Tidak dia mau jawab tau. Tokok pintu. Tok. Assalamualaikum. Jadi keluar kira ada tamu. Sudah tu, ada bapak di rumah. Ini kecil. Bang, kau nak jaga salam apa? Saudara, mau jalan. Jadi mau jalan kayaknya. Bang, tak mau jawab salam ibu kau tadi. Dek karena salam yang aku sampaikan kau salah. Mak, kau salah mak. Tak kait tujuh dalam salam nampak levelnya. Dulu nak jalan. Maksudnya awak mengucapkan salam itu hukumnya itu tidak boleh panjang. Ya, tidak boleh panjangan hukum itu. Jadi kalau dipanjangan apa katanya? Panjangan awak lihat dari kamus bahasa Arab itu hukum yang panjang itu artinya ombak tanah gitu. Dia awak biasa mengaji literatur akad mendapat hukum kan tidak pakai wawati dong. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, salah ini ya. Assalamualaikum. Jadi siapa tadi dan David kok salah pakai dulu baru nyebut ya. Tidak kan? Ya, biarlah ulama melihat. Jadi kok pelajaran Jawa, kama awak pai nanti di awak bersuatu kawan, awak ucapkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum selamat atas nombok tanah jadi artinya. Jadi kalau assalamualaikum selamat atas kami. Ya, doa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Ermawati SPOPK yang sama-sama kita muliakan sebagai calon legislatif caleg DPR provinsi yang saat ini sedang bergabung dengan kita. Ya, kan ada dulu. Ibu Ermawati yang punya rumah sakit Siti Hawa di Paratadan. Beliau dokter ahli kandungan. Ya, Pak Dojo besok kandungan itu nanti bahasa kalau Jawa. Alhamdulillah. Pak Dojo nanti Pak Dojo itu cucu awak ya. Allah itu dia awak yang KTP awak minta tolong dan minta diselesaikan masalah itu tuh. Beliau spesialis tentang kandungan. Ya. Ibu-ibu dan bapak, kemudian Bapak Ketua sebagai mewakili dari BPC Kota Padang yang sama-sama kita hormati, Datuk Arkenik
kemudian bapak-bapak kita dari Bawaslu, dari kepolisian yang sama-sama kita banggakan pada saat ini. Kemudian bapak-bapak pemuka masyarakat, Minir Mama, alim ulama cerdik pandai yang sama-sama kita muliakan. Kemudian kawan-kawan kami saat perjuangan caleg DPRD Kota Padang yang pada hari ini kami hadir 4 orang dari 6 orang. Mudah-mudahan perjuangan kami bersama nanti akan dapat membawa kebahagiaan dan mencarikan solusi tentang kehidupan bapak dan ibu yang kadang-kadang masalah hidup tiap menit atau tidak risiko habis risiko betul timbul risiko, habis risiko timbul risiko. Model itulah kehidupan awak saya. 3 hari yang lalu atau hari yang lalu ada orang minta bantuan balik-balik dengan tetesan air mata merbuat di bawah. Tunggu mak kapal lalu ke bawah sambil menteskan daya mampu minta balik. Akhirnya di alam ini mungkin di antara awak suatu saat nanti akan terjadi permasalahan yang serupa. Ada yang sedang sakit tidak tertebus sudah. Ada yang satu sakit PPDS tertunda. Itu datang ke psikosa doang. Kebetulan dulu aku ada di baju Semen Padang. Itu sampai mengadu, sampai orang Batanya minta solusi, minta bantuan. Jadi setelah aku keluar dari situ, berniat dulu untuk mendirikan Bajis Goblok. Alhamdulillah lah berdiri, cukup legalitas lah berbadan hukum. Ini tinggal ya. Nah, untuk mencari dana Bajis yang kita buat ini kok susah. Alawat ditilo ke DPR kawan-kawan yang dibuat minta dibina yayasan kok Pak Bapak. Tak dibina. Maksudnya tolong dalam poker masukan Bajis kami mana, tolong kami bantu. Ada jawaban itu tidak bisa. Kami lah punya binaan surah-surah. Dan namun menolong awak. Awak tahu bapak-bapak dan ibu. Maksudnya dana pocket yang disediakan pemerintah itu ibarat nasi sakiriah. Nah, di seluruh dapil itu lah Allah bakulia dia murang di situ kamambiat. Tahu-tahu perwakilan awak nak ada di situ doa akan membawa kamari. Bawa kamar itu kamari. Itu payahnya. Kalau seandainya tidak ada di awak risiko yang awak orbitkan itu, ayo mengebislah awak mereka caleg-caleg lain yang berubah nantinya. Tolonglah Pak, tolong. Makanya buat lah yayasan dengan nama Yayasan Masyarakat Maju Bersama. Dia awak bersama punya. Kalau awak bersama punya tentu awak sama-sama berjuang dengan ibu-ibunya. Kalau sama-sama berjuang dengan ibu-ibunya, sama-sama kita rasakan kebahagiaan itu awak nanti. Itu awak sadar. Kamu kadang di masyarakat mau sampai. Kalau untuk pribadi kamu
Ambo Rasul tambah. Tidak satu nambah ini nama Rasul. Tapi dia begitu banyaknya sampai berhenti aja. Itulah. Maka bertakaklah pada sekolah tadi berjuang. Itu kita sama-sama berjuang, sama-sama bangkit awak. Ado di daerah awak yang bisa mengambil dana membawa kamari. Jika mulailah lingkungan awak ini kan dibenahi satu musuh. Akan banyak pembenahan jalan-jalan awak kan di tanah awak sedang diapok ini orang yang tanah khusus di situ. Ya, sementara keluar sertifikat. Baik cara pengolahan pengaturan jalan, pengaturan lampu-lampu awak ganti. Nah, untuk itulah bayolah hambo ibu Ermawati. Kami sabarnya kamu saja di lapangan masalah orang miskin banyak bukti. Ibu kan punya lah itu membina masyarakat miskin lah itu. Makanya kelak rasanya kami ibu sama-sama punya niat, sama-sama punya tujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang lemah. Kalau tidak ada itu kok, tidak ada menawak aroan itu mengambil dana itu, mau dekawat kami. Udah kawat tadi. Darahnya orang menawat dia umpamanya kawat namanya mohon maaf ya. Orang yang nawat dia tinggal di rumah mani, dia tinggal di Narwang. Umpama kayak dapat dana fakir kau yang mewakili di sini. Ini kan mungkin daerah Wasiko dan dia kayak tidak mungkin pasti daerah ini. Kalau beda biasa kita kau barunya dia kawat. Kalau nawa alami salam apa? Jadi orang di luar mengambil suara kamari, yang di luar mengambil suara kamari. Awak pecah di siku saudara. Pecah di siku, pecah suara di siku. Tak bisa nyanyi suara keluar itu. Nyoboklah ke kampung sana, nyobok ke sini. Kau lah dia seketek, kau dulu nyobok ke kampung. Ya awak pun mulai dituju kalau si Arjeno datang nanti dapat masuk nanti kategori awak itu sebagai anggota Dewan Komisi. Ya tidak mungkin awak bawa keluar, tidak mungkin awak bawa ke barat tu, tidak mungkin awak bawa Jawa. Pasti baca orang Jawa durian itu jatuhnya pasti ke Batam, ke Jawa itu. Durian jatuh ke Batam. Itulah bentuk itu memohon kita bersama. Aku mencari penderitaan masyarakat yang rasa kubek rasa minggu di tangannya, hidungnya berdarah dan berputih. Hidung berdarah kamarinya berdarah hidung itu yang caliannya pakai kapenya pemerintah. Rasa kodak berapa? Dua dia. Mau dah dan suami. Tak makan coba. Berapa lebih 250. Tapi dek kalau sakit, ambo sendiri bapak dan ibu tidak tahan mencarinya. Sabanyak pimpinan ada 200.000 dia ini. Tolong mencari keluar dulu. Dan apa tadi? Bagi rakyat itu. Dia juga dalam. Adalah di antaranya yang datang ke rumahnya, Pak. Datang ke rumahnya ditanya sama ibu nak pulang-pulang nanti 2 hari Pak. Kamarnya sampai rumah, sampai kakaknya. Mengapa kakaknya sini lalu bapak malam itu kurang tahu sini tak ternyata. Lagi disah itu tidak tanam. Awak kan merasakan saroko itu. Seandainya terjadi lewat saroko itu dibebaskan itu dari kelompok awak adalah kesenangan. Sehingga awak membebaskan kelompok saroko itu. Kata Nabi khairu min an tusalliya mi'atu rakaat. Lebih rancak dari sholat sunat 100 rakaat.
Tapi kadang pahalanya dari sholat sunat 1 rakaat kecil Nabi, cuma bantu saudara itu. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak satu mengikuti yayasan Quran, nah ibu umpama kayak ambil. Kalau kedua kami ibu atas pertolongan ibu bapak-bapak nanti kan. Nyampang awak dulu daripada meninggal awak dulu nanti kan. Yayasan itu berjalan tarif membantu orang. Setiap membantu orang mengalir pahala awak dalam hidup. Mengalir tuh sebab perjuangan awak bersama itu tak tolongnya orang awak dalam tubuh mengalir pahala orang. Nih betapa indah dan enaknya Rasulnya awak di dalam itu. Itulah yang dinamakan dengan Riyadul Jannah di taman surga diletaknya awak itu. Itu gunanya bapak-bapak. Itulah aku sangat mengharapkan sekali kepada bapak-bapak dan ibu. Sebab di yayasan awak, mulai cerita ke ibu, di bapak, bisa di yayasan awak pun nanti serupa waktu lola di Bajis Semen Padang. Bukan di situ dulu. Ada bantuan modal usaha, ada bantuan beasiswa, ada bantuan pengobatan sakit, kemudian ada bantuan perbaikan rumah. Kemudian tambah dengan insentif guru-guru TPA. Dan sampai anak-anak awak nanti mengaji awak serang tak berhenti disuruhnya pulang. Nah, sampai model itu. Ada itu ibu-ibu yang berbuat. Kami bertekad ya ibu, nyampang nanti ditakdirkan dibuat di situ di DPR itu turun dana pokir nggak bisa dimanfaatkan langsung masuk ke kasiko. Jadi waktu dulu loh, kalau minta umpamanya minta tolong kasih kok, atau mungkin berkawan warga berdua, umpamanya kan, minta wakilnya, tunggu nanti 2 bulan lagi, tunggu nanti 3 bulan lagi. Awak kini sakit, wah sudah tunggu 3 bulan lagi, 2 bulan lagi. Jadi kini kata, disuat digaul jadi nak terkait keluar kue. Padahal kan permasalahan awak itu, Allah wasiatkan solusi yang sakit. Itu yang diinginkan. Jadi itu adalah bapak. Mari kita sama-sama satukan niat awak dalam rangka yang pertama menolong saudara awak untuk akhirat awak nanti. Itu akhirat. Itu mengajian nama umur 57. Kalau seandainya waktu umur Nabi 63. Paling-paling agak 3 tahun awak yang itu di dunia mulai berdiri yayasan. Seandainya nanti dijalankan oleh orang yang tinggal, awak dah masuk ke dalam kuburan setiap magiah bantuan ke orang mengambil pahala. Itu nanti kita harapkan sahabatnya. Itu dalam kitab Tamirul Wafilin pun model 7 kecilnya. Di saat awak magiah bantuan ke saudara awak tu, akecek ketinggalan awak dia akan beri bantuan. Kau mengicip je kiranya untuk sabilatul fakabatan. Ini yang mau kita di akhirat nanti di saat-saat kita butuh perlindungan dari Allah, ini akan melindungi langsung serta awak. Perjuangan awak, yayasan awak punya bersama umat, kan awak punya bersama ini kuat. Berbuatnya ke orang nanti, awak akan masuk ke dalam tubuh, dijalankan ikut dengan orang. Itu pun akan menjadi lindungan dari awak di akhirat nanti. Barang ada nanti. Nah, itu makanya bapak dan ibu perjuangan itu kan sia-sia. Dunia akhirat awak mendapat. Dunia akhirat. Pai awak nanti tinggal di koko, dapat awak nanti manfaatnya di dalam tidur. Ya, karena kejadian ini tidur dan akan mengalir pahalanya kawan nanti. Yang pertama sedekah jariah. Itu kan soal sini pak. Sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat anak-anak kita nanti ke sekolah nanti. Kita saat-saatnya tamat SD, tamat SMP, SMA atau masuk ke kuliah itu butuh biaya sebenarnya lama awak waktu biasanya mahal. Ya, awak akan alokasikan dana di saat musim sekolah nanti alokasi dana pasti ke sekolah pagi. Stok modal saudara. Ya, itulah ibu dan bapak. Ambilkan kita sepakat untuk bersama-sama menghidupkan yayasan di tengah-tengah kampung kita. Walaupun nanti di tengah-tengah itu juga dan dana nanti kita kelola itu nanti dana poker, tapi kita gerakkan ke kehidupan awak sehari-hari.
kesehari-hari waktu itu berasa. Kalau masalah jalan itu lagi bangun di kurang banyak bantuan. Berjalan dalam. Ya walaupun jalan bakok ke jalan mana, kalau jalan itu tuh rusak, ini apa paling awak. Kalau paling awak kanyang, jalan itu tidak elok. Itu jalan itu rencak dia bantuan. Tapi kalau seandainya paling awak apa, jalan rencak, jalan itu dia bantuan. Pasti tak lama mencari. Itulah kira-kira ibu dan bapak yang memuliakan. Kira-kira kami maju di Ibu Dermawati ke memperjuangkan hak kita bersama untuk mengambil dana yang ada di Sinangku. Ibu dan bapak yang memuliakan restulah. Mari sama-sama berjuang kita. Mari sama-sama berjuang kita. Dan mengharapkan kepada kita bersama ini, kita sepakat di Limau Selatan sama Mandangwe ke Limau Selatan sama Mandangwe. Jadi nampak wajahnya di sini kan. Kalau seandainya ada di antara awak nanti, di antara keluarga awak yang ada di kecamatan Lumbung Balaluang atau di Kuranji, itu kita nanya ini. Tolong beliau bersama-sama. Waktu itu grup di sini untuk dibina di yayasan seperti itu. Kita tuliskan dan kita daftarkan sebagai anggota yayasan. Jadi pokoknya di seluruh kecamatan wilayahnya ini dapilnya. Jadi 2 balai kecamatan di Kota Padang, ibu masuk ke dalam itu sebelah. Ibu harus mencari sekurang-kurangnya 5 balai suara. Itulah ibu yang mengerti. Ya kalau disepakat kita bersama, alhamdulillah kita sama-sama berjuang sampaian ke kawan-kawan awak, sampaian ke dia di sana awak sebenarnya dia kita. Mari kita sama-sama berjuang di Yayasan Masyarakat Maju Bersama sebagai solusi tentang kehidupan kita. Itulah kira-kira yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita rasakan bersama-sama. Kalau ingin awak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu, mari kita sama-sama untuk mengangkat yayasan dan tempat itu. Itulah kira-kira yang saya sampaikan dan bermanfaatnya. Kalau dia tak kurang, mohon maaf yang susah-susahnya. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La ilaha illallah sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Ibu kita, Ibu Dr. Dermawati SPOG, Ibu serta Bapak rombongan, dan juga kita hormati Bapak-bapak kita caleg DPD Kota Padang. Ini Dermawati yang kumpul di Mama, Nanggadang Masa Batua, Nanggadang Lama, Sebagai Tahun Negari, Ibu-ibu, Gunung Kanduang, Majelis Talim, di Pape Rumah Nanggadang, Kapai Takai Batanyo, Kepulang Takai Batanyo. Guru kita yang hadir dan teristimewa kepada Tuan Rumah Bapak Muhammad Haidar SAG yang pada kesempatan ini telah mengumpulkan kita. Terima kasih Pak. Nanti Bawaslu juga hadir pada hari ini, Badan Pengawas Pemilu dan Babin Kaptimnas. Jadi acara kita ini betul-betul resmi dipantau oleh Bawaslu, ya, oleh Komisi Pemilihan Umum khususnya untuk bilangan. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan ini telah meninggalkan pekerjaan menghadiri acara kita pada hari ini untuk dalam rangka meningkatkan mungkin silaturahim ya. Ambo Arpendi kalanya Datuk Tan Bagindo ini dari Bumi ya. Kemudian pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, tentu kami dari caleg, ambo caleg provinsi sama Ibu Dermawati, caleg dari kota. Kami itu sebenarnya mengharapkan tanggal sampai balik Februari ceplos partainya PBB dapat boleh. Nah, orangnya kalau tiga dua Pak Sri Muhammad Haidar atau Pak Jubli Ajri untuk
untuk provinsi Ibu Irma. Itu harapan kami Ibu. Harapan Ibu kalau duduk besok perhatian kami kan betul Ibu. Artinya menceblos awak tanggal sampai balai besok diceblos hari itu untuk 5 tahun ke datang. Itu arti rumah. Kalau awak salah pilih, ya lapar lagi jangan kerimbo. Tapi kalau lewat itu pilih awak tak duduk Pak, bisa dihari, bisa diimbau, bisa diketok gitu, Pak Muhammad Kaidar. Anakmu nggak sekolah, anakmu kayak itu, bisa diimbau. Tapi kalau ini duduk sementara nomornya ada awak, alaman aja leh, itu lapar kita jangan kerimbo. Artinya Bapak dan Ibu kami penekanan hari kini kok untuk 5 tahun ke depan. Itu pulang kepada Bapak dan Ibu. Ya dah. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, ambo bertanya ke Bapak dan Ibu, awak kok mana rancang baju sanak kontan atau baru sanak kanduang? Lancar sana kontan adalah lancar sana kanduang. Bama itu pertanyaan aku. Kini kok pada Ibu datang calon dari bagi piti kontan. Kami jeblos. Abang tinggal amplop. Itu namanya sana kontan. Oh Ibu Irmawati ke calon ini Pak hari tinggal kok. Kalau ada ya selamat tinggal Bu. Ambo mengharapkan kita jangan sana kontan, sana kanduang Pak. Tanpa uang, ini kok Ibu bisu Ibu, lapar bisu Ibu tanpa perubahan. Apapun yang akan datang. Ada setuju tak? Agak barek menjawab. Lapar lah, terus sekali 5 tahun kan. Jadi 2 urusan nak kok kalau kami cari kok menjadi 2 urusan naknya. Usana kontan kok atau usana kanduang? Kalau usana kontan dibayar kontan dulu. Kalau ada lagi 100 itu nyimpi 150 kok tinggal 100. Kamu mengharapkan kepada Bapak Ibu Pak, berapa kita usana kanduang lah. Iyo kini sampai tanggal sampai badai menurut iyo terus. Saya negatif. Tapi kalau namu Bapak Ibu mencari piti, asal itu senang pacar betul. Nah, boleh kampir kok Bu. Tolong Bu, betul tuh. Ay, boleh. Kau kamu lapor kok Pak. Boleh mana mau berita. Kau aja partai-partai pecah. Kau bawa sudah coba. Kalau ada orang yang manggil PT, tolong foto. Kena dibawa dari Ibu mau berat. Kamu entarkan di WA kok. Atau selesai sih kok. Itu boleh lagi. Kalau mau jadi PT, jadi itu dari cak. Sehingga PT itu halal, awak dapat usul. Arayan awak selamat loh. Tapi kalau datang si A 100, itu datang si B 150, datang si C 300. Itu Ibu berusul, makin berusul, berusul. Atas rara mana kaca. Jadi kini kau Bapak Ibu betul bang pendek, nggak sampai. Ya, ini kau yang boleh panjang-panjang loh. Kalau ada boleh kepada. Yang dicari boleh masih lain. Kalau ada yang di awal, yang pilih lo kena lain. Setuju? Hidup bebe. Karena itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kawan-kawan dari Partai Bulan Bintang, baik dari provinsi atau DPW maupun dari DPC, kepada sekaligus calon legislatifnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaidar. Kami berharap sebenarnya seluruh caleg di Kota Padang ini mengumpul di sini, karena salah satu dari nilai-nilai keberhasilan adalah kuncinya kebersamaan. Kemudian yang kami sayangi dan kami cintai, ibu-ibu dan bapak-bapak, warga Limomani Selatan, sekaligus dengan Banatuan, dan sekaligus menyampaikan kepada kita semua yang hadir bagaimana
dengan nilai-nilai pemilihan umum, khususnya pemilihan calon legislatif itu betul-betul menjadi kita. Sekali saja kita salah tanggal 14 memilih, maka 5 tahun kita akan merugi. Kita harapkan pemilu yang kelima tahun 2024 sampai nanti akhirnya tahun 2029 kita jadikan daerah kita ini sebagai daerah percontohan yang sukses. Sukses apa? Sukses memilih tanpa berpecah belah. Kalau kita sepakat memilih satu saja untuk menjadikan anggota DPRD, maka itu akan mengurangi biaya, memudahkan kerja-kerja Bapak Ibu nanti. Nah, untuk itu kami menghimbau sekarang, Bapak Ibu, setuju memilih Pak Haidar? Sumber mata air pertama beliau. Sumber mata air kedua, kita harapkan Ibu. Siapa Ibu namanya? Dr. Ernawati, SPOG, spesialis kandungan. Nah, beliau diminta oleh PBB Pusat jangan pensiun, walaupun Ibu pernah menjabat di Rumah Sakit M. Jamil Padang sebagai kepala bagian kandungan sudah pensiun. Tetapi untuk rakyat tidak boleh pensiun, harus melakukan pengabdian. Karena melalui Ibu dan Bapak inilah nanti menjadi jembatan atau jalan menuju kebutuhan Bapak Ibu yang diharapkan 5 tahun mendatang. Contohnya apa? Kesehatan jelas itu wadah. Nggak ada BPJS, nanti akan diarahkan bagaimana bisa mendapatkan BPJS. Karena BPJS itu ada untuk biaya pengobatan. Nah, begitu juga usaha untuk ekonomi. Ekonomi ini adalah penopang untuk kehidupan keluarga. Ketika bapak atau suaminya sakit, maka ibunya sebagai penunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Kebetulan ibu adalah salah satu ketua umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, beliaulah yang akan memperjuangkan wanita-wanita di Kota Padang. Udah mau bantuan dulu, Pak. Ada jarum di atas papan kayu tapi tidak tenggelam. Kepada Bapak Ibu, aku ucapkan salam untuk warga Limauwangi Selatan. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Bawaslu, Babinsa, kemudian Bapak dari PBB, Bapak Ibu Caleg, Dapur 3 Kota Padang, Bapak-bapak Ibu yang hadir semuanya. Tadi sudah disampaikan pada Bapak ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu makasih kami kemari. Ambo kemari supaya nampak mengko. Cicik Pak Haidar, ado Ibu Dr. Ernawati SPOG, caleg PBB Provinsi Mau orangnya. Nah, jadi aku sama dia kemari, Ibu nampak mengko. Ya, itu nampak kamu. Tanggal 2, dan Ibu Bapak tahu dulu. Pemilih-milih siapa sih ya? Jadi baru bawa milih. Jadi pada kesempatan ini ya, tentu pertama aku terima kasih kepada Haidar, terima kasih ke Bapak Ibu semua yang telah menyiapkan acara sehingga aku bisa datang kemari untuk berkenalan. Ya, aku yakin kalau Ibu telah kenal ya Ibu tidak ragu-ragu, ayo bisa itu yang aku harapkan. Ya, boleh kan Bu? Boleh.
Bapak boleh Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi ambo namanya Dr. Ermawati SPOG. Jadi spesialis kandungan tuh yang dulu tingginya sebenarnya ambo agak tambah di belakang itu sebenarnya konsultan. Ya. Jadi ambo mulai jadi pegawai itu tahun 87 sampai terakhir konsultan itu kalau di pegawai pakai ambo lah APE 87 enggak. Nah, kemudian harusnya gue sampai saat ini masih jadi pegawai aktif di rumah sakit yang Jamnya. Tapi 2009 kali aku minta pensiun. Pak Amang kalau pensiun, rasanya lah sampai maksimal aku di situ. Nah, sado sampai aku coba duduk mengatur ngarajoan gitu. Jadi direktur sih aku tidak sampai. Tapi pangke aku lah sampai MPE, tidak ada lah ngarajo juga aku tidak naik-naik lagi. Nah, sementara itu waktu ambo jadi SPOG itu ambo selalu banyak mengarajo untuk program-program kesehatan bersama orang dinas kesehatan bersama orang di KKBN provinsi. Ambo melayani seluruh masyarakat dulu kalau apa-apa ibu-ibu masih takanan kanker serviks, kanker payudara, ya, kemudian KB, pasar ayuni, kontak, ambo melayani sampai seluruh Sumatera Barat. Jadi ambo alhamdulillah jadi kesempatan melihat bagaimana kondisi masyarakat di Sumatera Barat. Nah, kemudian pada saat pensiun di samping ambo lah mencapai pangkat yang paling tinggi di pegawai, kemudian jadi diri pribadi ambo. Waktu ambo dari mulai sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi, ambo terasa ambo adalah anak orang yang katakanlah dari golongan orang yang tidak mampu. Jadi ambo sekolah dari awal itu sambil melakukan usaha, ya, sambil melakukan usaha. Jadi dari SMP, ambo SMP lah di Padang, SMP 7, SMA 2 dan kuliah di Fakultas Kedokteran di Padang. Itu setiap level sekolah tuh ambo punya usaha. Sampai terakhir ini ambo punya usaha rumah sakit ibu anak Siti Hawa. Itu sudah 20 tahun. Nah, dengan usaha itulah ambo melakukan mendidik anak-anak, saudara-saudara, keponakan ambo, ya. Sampai sini alhamdulillah ambo punya anak 3, ketiga anak ambo lah jadi dokter. Gua jadi dokter spesialis, Cie masih dokter umum. Jadi ambo secara diri pribadi ambo rasanya sudah alhamdulillah sudah sampai. Tapi ambo tidak mau berhenti, tidak mau diam, ya. Nah, pada saat ambo turun ke lapangan, pada saat ambo pensiun, itu mulai ambo bergabung di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI. IWAPI itu Bapak Ibu, itu mengurus ibu-ibu yang mulai dari jualan yang kecil, UKM. Jadi betapa kita sedih melihat ibu-ibu itu sudah diajar, sudah dididik memasak, membuat produk, tapi produk itu kadang-kadang nggak membuat laku. Nah, kemudian juga bawa pameran kemana-mana masih belum maksimal. Jadi kecil aku itu perlu suatu daya upaya yang lebih luas. Nah, kalau kenapa ambo kecil lebih luas? Kalau ambo seorang, barangnya lah kekuatan ambo. Tangan ambo 2, kaki ambo 2 cuma. Tapi kalau ambo naik ya di DPRD provinsi, tangan ambo jadi batang banyak, kaki ambo jadi batang banyak. Sehingga mungkin ada hal-hal besar yang bisa kita berikan untuk mesejahterakan masyarakat. Ya, jadi itu dasar ambo. Begitu kawan ambo dari Jakarta, Pak Waketum PBB itu dari pusat menelpon ambo, tolong bantu partai PBB berjuang di provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian ambo cari kira-kira perjuangannya. Alhamdulillah setelah kita diskusi, perjuangan itu memang itu yang diminta oleh hati nurani. Itulah sebabnya ambo akhirnya memutuskan, oke, ambo ikut bergabung dan mudah-mudahan ambo bisa berbuat yang lebih besar. Tadi Pak Haidar katakan, banyak masyarakat awak tiba-tiba mengaku nggak punya barang. Kalau sekali bisa lagi ya Bu, tapi kalau bisa ini cie, bisa 3, bisa 5, tentu nggak bisa lagi. Nah, apa yang awak lagi? Seperti kita memancing, kita nggak kasih ikan, tetapi harus kasih pancing. Nah, pancing itu artinya memberdayakan masyarakat kita
supaya dia bisa status ekonominya naik. Dan itu perlu waktu, perlu usaha, dan perlu keyakinan awak bersama. Iya nggak Bu? Bapak-bapak? Nah, insya Allah ini ya. Kemudian anggota lihat lagi awak kecil, masyarakat awak tua, anak-anak awak. Kalau yang tinggi SMA saja atau perguruan tinggi, anak-anak awak tuh kalah Bu. Karena apa? Ini kurang dari daya pemikiran Tuhan. Boleh Ibu lihat ini, kalau dibuka suatu penerimaan tes, dibuka terbuka, rata-rata anak-anak awak kalah. Kenapa? Karena dia tidak punya pengetahuan, tidak punya pendidikan yang tinggi. IQ-nya masih kurang. Nah itu dia mulai berpikir awak ini itulah yang digalakkan pemerintah stunting. Berpikir tuh anak supaya pintar nanti bisa bersaing itu mulai dari dalam kandungan, kemudian pendidikannya saat ini dan pendidikannya untuk lanjut. Tak bisa mengecek, oh awak mesti bau sawo, tapi kalau pola pikirnya tidak ada, tak bisa. Apapun awak dia bau sawo tidak akan bisa beruntung, ya, tidak akan bisa punya kreatif. Tapi tentu tidak terlepas juga bagaimana kita menggalang pendidikan. Nah, itulah salah satu Pak Haidar mungkin dengan membuat yayasan di samping nanti tentu di dalam program pemberdayaan ekonomi, tentu juga pola pendidikan, menyiapkan anak-anak generasi ke depan yang bisa bersama. Bapak Ibu, kalau ini awak karimu pegawai, awak perempuan, anak 10-an, 20-an, kemudian awak subuh uji. Anak awak itu paling levelnya pada umumnya di bawah rata-rata. Tapi kalau awak lihat dari kampung lain, itu mereka berkualitas. Nah kita harus bersaing, nggak bisa enggak. Ya kalau enggak tentu awak akhirnya jadi, kalau kecil orang diberikan itu tentu jadi tukang PLC besok. Sementara awak tadi begitu, awak harus maju. Ya, karena itu dari mana? Dari diri kita sendiri, kita berbuat bersama, dan tentu hasilnya nanti akan kita petik belakang. Dan itu tidak bisa hanya dari Bapak Ibu saja, tidak bisa dari keluarga saja, harus dari program pemerintah yang nanti akan dibuat dan dimonitoring oleh para anggota legislatif. Ya, jadi dari dua sisi, dari sisi program ke masyarakat nanti pemerintah, tapi program yang akan diperjuangkan harus ada program pemberdayaan ekonominya, pendidikannya, dan harus diawasi oleh anggota legislatif secara bersama. Jadi ikut nanti menentukan arah bagaimana meningkatkan SDM, bagaimana meningkatkan pendidikan, dan bagaimana meningkatkan ekonomi. Ya, jadi kamu tidak lama-lama rasanya orang lain Pak ya, mohon maaf Pak. Jadi yang pertama tadi kamu lagi cian, kalau tadi ibu-ibu di KCN Pak Haidar, kok ada Ibu Ermawati fotonya terpajang sih provinsi nomor 2, foto sih baru nampak. Nah ini yang nampak berangnya, ya. Yang kedua, usia ibu tuh, nah ibu lagi sana menjadi ibu tuh ternyata dokter kandungan telah pensiun. Ini beraktivitas di rumah sakit Ibu Anak Siti Hawa. Kemudian aktivitas sehari-hari walaupun pensiun tidak berhenti tetap. Mungkin 2-3 minggu yang lalu saya masih keliling di semua klinik di Kota Padang. Klinik di Kota Padang itu saya masih turun kalau bulan-bulan ini istilahnya penilaian akreditasi supaya klinik itu rancak, bagus melayani masyarakat. Itu alhamdulillah ibu masih berjaya. Termasuk kabupaten pada tua. Nah, lagi boleh di sini. Jadi seluruh klinik Kota Padang kita usahakan maksimal. Kebetulan aku juga menjabat sebagai ketuanya. Ya, jadi artinya dari sisi bisa kita kerjakan bersama. Ya, kemudian yang kedua tentu Pasar Nanggo. Kalau ibu kan kenal, kalau tahu siapa Bu Dr. Ermawati itu, kalau ibu-ibu yang pernah aku tolongnya tahunya Bu N. Nah, Bu Dr. N, Bu N tahu tuh. Kalau di klinik, kalau semua ibu, kalau bidan di Gandhi itu mungkin rata-rata di Bu N nya tahu tuh. Nah,
Jadi kalau kini Allah tahu, Allah nampak orangnya, ya tentu aku berharap supaya nanti sesuai dengan harapan dari DPW PBB, harapan dari Bapilu tadi, tentu tanggal sampai balik Februari nanti Ibu tidak salah dalam melakukan pendidikan. Walaupun tadi dikatakan bahwa aku yang jadi ibu itu kawaan. Kalau itu memang aku tidak jalannya di situ, tapi pada saatnya nanti kita tentu akan selalu bersama-sama. Ya, sekian saja, terima kasih. Kalau ada hal yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak yang saya perlu sampaikan. Saya ini sudah berkecimpung di politik cukup lama. Di Mawani Selatan ini, khususnya di Mawani Selatan, dia punya pemilih 15.000 orang. Untuk saya, setelah saya hitung-hitung kali-kalinya, Luki tahu kira-kira 5.000 gitu. Jadi alangkah sedihnya di Mawani Selatan punya jumlah suara yang 15.000 tidak bisa mendudukkan caleg kita. Aku Jawa, agak aku beda aku Jawa. Kalau anda datang maju di Mawani Selatan, masa 15.000 suara kita nggak bisa dudukkan caleg kita. Partai Kelanjutan mengucapkan terima kasih banyak pada ibu-ibu dan bapak yang hadir pada hari ini, yang telah bersedia penuh menyatukan suara untuk mengangkat satu atau beberapa orang yang kita menjadi calon legislatif. Mudah-mudahan terkabul, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kepada kawan-kawan yang telah berjuang bersama-sama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mempersiapkan acara ini mulai dari 2 hari yang lalu sampai pagi hari tadi dan sampai sebelum Jumat masih kami kerjakan untuk persiapan ini, dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak. Semoga itu menjadi amal ibadah dan nanti akan menolong dan membantu kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allahumma salli ala sayyidina wa sallim islama wa sallim qulubana sallim tauhidana sallim ma'rifatana sallim i'tiqadana sallim akhlaqana sallim akhlaq qaryatina sallim abaina sallim mahatina wa rijabina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa malan kathira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan salihan wa amalan maqbula wa hajjan mabrura wa tijaratan lan tabura. Allahumma ahyina bil iman wa asna bil iman sunna bil iman wa akhirna jannata ma'al iman. Allahumma ja'alna minat tawwadin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minas salihin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hassil maqsudana wa balligh auladana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana
واسع رزقنا والخير فقربنا وعن الشر فبعدنا فاقض هوائجنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pendengar yang saya muliakan, ada dua hal yang melatar belakangi saya membuat sebuah yayasan masyarakat maju bersama namanya. Yang pertama adalah rasa keprihatinan tentang berbagai permasalahan hidup yang membebani masyarakat, para kaum duafa atau orang-orang miskin. Ya, hal ini timbul dan terasa sejak saya bekerja selama 23 tahun di basis atau di Las Semen Padang. Selama itu pula lah saya melihat kondisi dan keadaan kehidupan masyarakat miskin yang harus kita carikan solusinya, solusi yang diharapkan untuk mengurangi beban kehidupan masyarakat itu. Bukan hanya kita sekedar memikirkan, melihat dan merasakan, tetapi kita harus sebagai seorang muslim harus mencarikan solusinya berbentuk bantuan yang nyata terhadap mereka. Nah, itulah yang menyebabkan saya dari melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, termotivasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya, kata Allah, carilah olehmu kehidupan akhiratmu dan jangan kamu lupa untuk nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Semoga dan Allah Subhanahu wa taala Maha sayang terhadap orang-orang yang membuat kebajikan. Maka dari itu, berdasarkan firman Allah itulah kita merasa harus banyak mempersiapkan diri kita, terutama untuk akhirat kita. Salah satu jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah untuk saling memperhatikan kehidupan sesama manusia. Ini adalah merupakan modal kita di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ahsin kama ahsana ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka dari itulah kita coba merintis ini, membuat sebuah yayasan. Mudah-mudahan yayasan yang kita laksanakan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicarikan jalan keluarnya dari berbagai masalah kesulitan untuk membantu masyarakat yang susah dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, dan insya Allah kita akan berjalan terus dan berusaha untuk mencarikan dana untuk yayasan ini. Dengan berbagai masalah yang kita lihat selama bekerja di Las Semen Padang, bahwa kesulitan hidup orang miskin itu setiap detik ada. Kalau di suatu tempat sudah selesai, tempat yang lain muncul lagi di tempat yang lain. Nah, itulah dengan kegiatan ini, selagi masih
berbuat kita untuk membantu masyarakat miskin, insya Allah sepeninggal kita nanti masih berdiri yayasan ini dikelola oleh orang-orang yang tinggal nanti, dan insya Allah kita yang sama-sama mendukung, kita yang sama-sama membesarkan yayasan ini, insya Allah sepeninggal kita nanti semua kegiatan ini berupa amal ibadah tersalurkan, bantuan ini akan mengalir pahalanya kepada kita di dalam kubur. Itulah yang dinamakan dengan sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat, sedekah yang terus mengalir pahalanya sampai kepada kita di alam kubur nanti. Itulah sebagai landasan atau latar belakangnya yayasan ini berdiri. Insya Allah tanggal beberapa hari kemarin kita telah mencoba merangkul masyarakat untuk ikut berjuang bersama-sama menghidupkan yayasan ini, dan inilah yang dinamakan dengan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan dengan itu semua kita yang ikut berperan di dalam menghidupkan yayasan ini nanti kita akan mendapat kebahagiaan, mengalir pahalanya kepada kita sampai ke dalam kubur nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi motivasi bagi kita dan dapat bekerja sama untuk membangun kehidupan kita yang baik di dunia dan bermanfaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.